Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rinaldo, BP 18042. Saya akan menjawab pertanyaan ujian akhir semester. Yang pertama, asilama, yaitu di mana pasien menyerahkan data pasien ke administrasi dan administrasi mencatatnya data pasien. Lalu data pasien tersebut disalin ke dalam buku besar. Bagian administrasi menyerahkan data pasien tersebut ke bagian dokter. Lalu dokter melakukan pemeriksaan terhadap pasien. Dari hasil pemeriksaan pasien, dokter mencatat hasil pemeriksaan dan resep obat pasien. Data hasil pemeriksaan obat dan resep diserahkan kepada bagian administrasi. Lalu administrasi mengeluarkan surat rawat inap. Lalu administrasi juga mencatat kebutuhan pasien rawat inap untuk mengetahui biaya tersebut. Dari hasil biaya semua kebutuhan pasien rawat inap, bagian administrasi membuat kwitansi pembayaran. Kwitansi tersebut diberikan kepada pasien satu dan satu lagi digunakan untuk membuat laporan perinci. Lalu laporan perinci biaya tersebut diberikan kepada pimpinan. Soal yang kedua yaitu ASI baru. Yang dimana yaitu di sini ada perbedaan, yaitu di data tersebut diberikan kepada data pasien di mana bagian administrasi mencatat data pasien yaitu secara manual, dan data pasien tersebut dientrikan secara komputerisasi. Lalu data pasien tersebut diberikan kepada dokter. Lalu dokter melakukan pemeriksaan secara manual terhadap pasien. Lalu dari hasil pemeriksaan, dokter mengentrikan hasil pemeriksaan dan resep obat pasien secara komputerisasi. Dari hasil pemeriksaan dan resep obat pasien, dokter diberikan kepada bagian administrasi. Lalu administrasi mencetak surat rawat inap secara komputerisasi, dan dari surat rawat inap, dokter mengentrikan kebutuhan pasien rawat inap untuk mengetahui biaya secara komputerisasi juga. Lalu dari biaya semua kebutuhan pasien rawat inap, bagian administrasi mencetak kwitansi secara komputerisasi. Dari itu kwitansi pembayaran tersebut dicetak dua, yaitu diberikan kepada pasien, satu lagi untuk dibuat laporan, yaitu laporan rekap perinci biaya dilakukan secara komputerisasi. Laporan biaya tersebut diberikan kepada pimpinan. Yang kedua yaitu konteks diagram, yang dimana yaitu dimana ada 5 bagian, yaitu pasien, bagian administrasi, dokter, dan pimpinan. Yang pertama yaitu bagian administrasi menginputkan entry data pasien, entry data surat rawat inap, entry data pembayaran, entry data perincian biaya. Lalu inputkan ke sistem informasi pada klinik XYZ. Dari klinik XYZ, bagian administrasi menerima laporan data pasien, laporan hasil pemeriksaan, dan resep obat pasien. Yang ketiga yaitu faktur pembayaran. Dari sistem informasi klinik XYZ, pasien menerima faktur pembayaran dan dokter menginputkan entry data pemeriksaan dan resep obat pasien ke sistem informasi pada klinik XYZ dan menerima laporan data pasien. Dari sistem informasi pada klinik XYZ, pimpinan mendapatkan laporan perincian biaya. Lalu jawaban selanjutnya yaitu DFD. Yang pertama yaitu pasien menyerahkan data
menyerahkan data pasien ke bagian administrasi. Lalu bagian administrasi menginputkan data pasien ke database pasien. Lalu dari database pasien, dokter itu diberikan data pasien tersebut kepada dokter. Lalu dokter melakukan pemeriksaan dan mencatat hasil pemeriksaan serta resep obat, dan dari data hasil pemeriksaan resep obat diberikan kepada bagian administrasi. Lalu data hasil pemeriksaan dan resep obat, bagian administrasi mengeluarkan surat rawat inap dan mencatat seluruh kebutuhan pasien rawat inap. Dari data hasil kebutuhan pasien rawat inap, dientrikan data itu dientrikan ke database transaksi. Lalu dari database transaksi menyerahkan kwitansi pembayaran administrasi tersebut lalu diberikan kepada pasien. Dari database administrasi itu diperoleh yaitu data perincian biaya, yaitu rekap data laporan perincian biaya dan diberikan kepada pimpinan. Selanjutnya yaitu IRD. Database 1 yaitu pasien yang terdiri dari entiti ID pasien, alamat, umur, dan penyakit. Database kedua yaitu transaksi, entiti yaitu nomor faktur, ID pasien, total biaya, tanggal transaksi. Untuk database 1 yaitu ID pasien sebagai primary key dan database transaksi primary key-nya yaitu nomor faktur dan foreign key-nya yaitu ID pasien, yaitu di mana pasien terdiri dari ID pasien, alamat, umur, dan penyakit, yaitu di ID pasien tersebut yaitu sebagai primary key. Dan di transaksi terdiri dari nomor faktur, ID pasien, total bayar, dan tanggal transaksi, yaitu nomor faktur sebagai primary key, ID pasien sebagai foreign key. Sekianlah jawaban hasil ujian saya. Mohon maaf kalau jawabannya atau gambarnya tidak jelas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.